Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Putih dan Mas Malik. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan mitra kami yaitu Mandalika Jewelry. Berikut adalah tim dari kelompok 2. Oke, pertama ada deskripsi perusahaan ya. Mandalika Jewelry ini brand lokal mutiara dari Lombok yang udah kedaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dan sudah berdiri sejak Mei 2018 dan berikut kanan ada visi misinya. Lalu produk yang dipilih unggulannya dari teknologi lebih unggul ya. Yang lain masih konvensional, lalu originalitasnya dijamin keasliannya dan customable bisa custom sesuai dengan keinginan konsumen. Next. Selanjutnya ada negara tujuan ekspor. Nah, kami ini menyarankan Mandalika Jewelry untuk ekspor ke Jepang. Dan ini terdapat perbedaan antara Indonesia dan Jepang. Lalu ini ada data ekspor impor Indonesia dan Jepang. Ini ada data ekspor mutiara juga. Selanjutnya ini ada aspek legal dan perjanjian. Aspek legalnya ada 3, untuk perjanjiannya ada 5 ini. Lalu untuk persiapan ekspornya ini ada 4, ada high code, larangan dan batasan, kebutuhan pasar, dan kemasan produk. Untuk high code-nya ini kita ada dapat high code 7101 dan 7116. Dan ini ada larangan dan batasannya. Lalu ini ada grafik di samping. Jadi bila melihat data di samping dapat lihat bahwa tren grafiknya itu fluktuatif. Lalu ini untuk packaging dari Mandalika Jewelry. Untuk persiapan pengiriman ekspor, kami akan membahas dari analisis kompetitif produk, kompetitor, dan peluang, hingga instrumen untuk memasuki pasar Jepang. Berikut adalah analisis kompetitif produk yang kami gunakan adalah analisis SWOT. Nah, analisis kompetitor dan peluang. Di sini kompetitor dari Mandalika adalah Tasaki. Konsep yang diusung bisa dikatakan sama. Hal yang membedakan Tasaki dan Mandalika terletak pada komponen utama yaitu mutiara. Jika Mandalika menggunakan mutiara khas dari Lombok, Tasaki menggunakan mutiara khas dari Jepang yaitu Akoya. Berikut adalah kondisi politik dan ekonomi. Diperkirakan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Jepang akan naik ke titik 4.0. Berikut adalah pencarian buyer secara online. Disarankan Mandalika untuk memasarkan produknya di 3 platform digital ini yaitu Rakuten, Amazon, dan Zozotown. Lalu untuk kelengkapan administrasi dan dokumen, Mandalika diharapkan aware terhadap prosedur untuk melakukan ekspor untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah risiko dan mitigasinya. Untuk mitigasinya seperti melakukan konsultasi dan bekerja sama dengan perusahaan importir di Jepang, lalu menjalin komunikasi secara berkelanjutan dengan IJEPA, JETRO, dan lain-lain. Lalu yang terakhir memfokuskan kegiatan usaha kepada segmen dan ruang lingkup dan skala pengiriman yang tidak terlalu besar. Berikut adalah alat instrumen untuk memasuki pasar Jepang baik dari aspek pembiayaan hingga dengan logistik. Selanjutnya ada struktur dan staffing. Jadi struktur organisasi dari Mandalika ini berdasarkan pada fungsi dan mencakup departemen fungsional yang terdiri dari departemen operasional, pemasaran, serta customer relation officer. Next. Selanjutnya strategi saat ini penjualan Mandalika Jewelry sangat mengandalkan platform online seperti website, Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Lalu Mandalika Jewelry sangat terbuka bagi para reseller. Pembelian dari Mandalika Jewelry disertai dengan sertifikat keaslian mutiara. Produk dari Mandalika juga sudah terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dan juga produknya dapat di-custom sesuai dengan keinginan pelanggan. Mandalika Jewelry telah melakukan ekspor ke negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan juga Filipina. Terus strategi bisnis internasionalnya, Mandalika Jewelry harus membentuk dirinya menjadi badan usaha sehingga sah secara hukum untuk memenuhi persyaratan ekspor, lalu mengikuti berbagai macam pameran perhiasan berskala nasional maupun internasional untuk meningkatkan awareness dan mencari relasi, lalu merekrut beberapa karyawan terutama desainer agar memungkinkan Mandalika memiliki desain yang khas serta
sesuai dengan tren dari Jepang, lalu juga bekerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Ekspor Utama Jepang dan juga memanfaatkan platform digital sebaik mungkin. Lalu Mandalika juga perlu untuk mengikuti Japan Jewelry Fair yang diadakan tiap tahunnya. Next. Untuk ekspatriatnya, kunci sukses terdiri dari kemampuan perseptual dan juga ketangguhan. Untuk kemampuan perseptual, Mandalika harus memiliki ekspatriat yang memiliki kepercayaan diri, kuat mental, dan juga mudah beradaptasi. Mandalika juga harus memberikan gaji yang memadai dan juga insentif yang sesuai jika penjualan di atas target. Untuk ketangguhan budayanya, diharapkan ekspatriat mampu untuk berbahasa Inggris, namun lebih baik jika dapat berbahasa Jepang, sehingga memperlancar promosi dari Mandalika Jewelry. Next. Untuk kompensasinya, di Jepang, seorang pegawai berhak memperoleh hak dan tunjangan yang mencakup perawatan kesehatan, pensiun, kompensasi, employment benefit insurance, hak jaminan kesehatan, jaminan pensiun. Lalu untuk gajinya, gaji dari perusahaan Jepang pada pekerja asing bisa mencapai $386.451 dan juga untuk pekerja asing di Indonesia mencapai $127.980 atau 1,9 miliar. Next. Lalu untuk penentuan harga dan penawaran ekspor ya ada dua faktor. Pertama faktor yang dapat dikendalikan dan kedua ada faktor yang tidak dapat dikendalikan. Nah faktor yang dapat dikendalikan ini karena bisa dikendalikan oleh Mandalika Jewelry, jadi ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya kemasan, dan biaya tenaga kerja. Ini bisa diatur sendiri dari Mandalika Jewelry sesuai dengan kebutuhan. Next. Nah lalu untuk biaya faktor yang tidak dapat dikendalikan lah, ya ada biaya perizinan, Rp2 juta, nomor induk berusahanya juga gratis. Lalu biaya pengiriman ini tergantung jumlah barangnya yang mau dikirim sama penggunaan kurir apa seperti DHL atau DHF atau FedEx. Sedangkan pengiriman jumlah besar minimal sebanyak setengah kontainer. Next. Nah ini ada nilai dan harga kompetitif dengan kompetitor ya. Di sini Mandalika Jewelry kami membandingkan dengan 3 platform marketplace online berskala internasional. Di sini dapat kita lihat bahwa Mandalika Jewelry dapat bersaing pada pasar internasional karena harganya berada di kisaran persaingan pasar. Next. Lalu untuk keputusan harga ekspor dari ada 3 ya, jumlah pesanan, ketentuan Incoterm, sama ketentuan pembayaran. Untuk jumlah pesanan diutamakan untuk B2C terlebih dahulu, kemudian B2B, dan untuk jumlah pesanan tidak ada jumlah spesifik tergantung kebutuhan konsumen. Lalu untuk Incoterm-nya, karena ini produk dari Mandalika middle up, barang mewah, Incoterm yang cocok itu adalah CIF atau Carrier Insurance Freight. Itu perlu bekerjasama dengan pihak asuransi terhadap kerusakan atau kehilangan pada proses pengiriman. Cuma yang perlu diantisipasi oleh Mandalika adalah memerlukan biaya yang lebih, tapi itu bisa diatur dalam penjualan nanti. Lalu ketentuan pembayarannya bisa dilakukan setelah 100%, kalau 50% itu kalau ada situasi tertentu. Oke, kesimpulannya Mandalika Jewelry ini merupakan perusahaan perhiasan mutiara Lombok yang sudah terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, dan Mandalika Jewelry akan menginginkan buat ekspor, dan ekspor yang dipilih itu Jepang, yang mana untuk masuk ke pasar Jepang itu perlu strategi seperti identifikasi pasar, memaksimalkan pemasaran online, serta memperbaiki dari segi operasional, serta mempersiapkan persyaratan ya, agar dapat memasuki dan bersaing di pasar perhiasan mutiara di Jepang. Next. Dan ini rekomendasinya ya, ada pertama Mandalika perlu menjadi badan usaha ya agar memenuhi syarat ekspor. Lalu Mandalika Jewelry perlu meng-hire karyawan lokal maupun ekspatriat sebagai ahli desainer yang memungkinkan Mandalika untuk memiliki desain eksklusif yang khas dan bisa lebih variasi. Lalu Mandalika Jewelry perlu menyiapkan administrasi dan dokumen-dokumen terkait kepengurusan ekspor untuk memperlancar juga. Lalu Mandalika Jewelry dapat bekerjasama dengan perusahaan ekspor dan impor untuk memahami seluruh pasar dan mempermudah pengurusan dokumen serta risiko yang akan dihadapi di pasar Jepang. Lalu Mandalika Jewelry dapat mengikuti berbagai macam perhiasan berskala internasional untuk mencari relasi dan pengalaman dan juga memperluas jangkauan konsumen. Lalu terakhir Mandalika Jewelry dapat menyiapkan ketentuan Incoterm secara CIF dan bekerjasama pada asuransi. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.